Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini merupakan pagi yang penuh dengan sukacita, amin. Kita semua boleh menikmati kembali kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan oleh sebab itu saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita menerima kabar baik agar iman kita dibangun dan juga kita menyiapkan agar kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 62 di ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Maka pagi hari ini saya percaya menjadi pagi yang indah, saat dimana kita berhadapan dengan Tuhan, kita boleh memandang wajah Tuhan, merasakan kebaikannya, dan supaya kita juga terus kita dapat bersekutu di dalam kasih Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita hampiri Tuhan saudara, mari datang di tahtanya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kita katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama kembali kita datang di hadirat Tuhan. Kita katakan kembali bersama-sama saudara. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, oh Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
katakan bersama-sama, oh hadirat-Mu, Rabu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Yesus Raja. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Terlebih dari siapapun juga di dunia ini ya Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada Yesus. Kami hanya mau memandang kepada Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami katakan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami pandang wajah-Mu Yesus. Lebih dalam lagi kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita katakan bersama-sama, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku
indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat pagi, kita bertemu kembali di dalam program I Start with Jesus. Kita memulai hari kita untuk kita bertemu dengan hadirat Tuhan dan mengalami kemurahan serta kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini saya mau bahas tentang bahwa semua fase atau semua keadaan, semua momen itu hanya sifatnya sementara saja. Bahkan fase kenyamanan pun itu juga adalah sesuatu yang sementara. Nah, untuk itu saya percaya bahwa hari ini kita akan belajar satu kebenaran penting dan ini menjadi kebenaran yang akan mengubahkan cara kita melihat setiap hal dengan kacamatanya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan, kemurahan yang Tuhan sediakan. Jaminan Tuhan berlaku indah. Dan sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kebenaran yang kita mau bahas hari ini bahwa bukan hanya masalah yang sifatnya sementara ya. Kita percaya firman Tuhan mengatakan masalah itu tidak selama-lamanya. Masalah hanya sifatnya sementara. Tapi ternyata masa kenyamanan juga itu juga cuman sementara. Kita sering mengingat bahwa penderitaan akan berlalu, betul ya? Tetapi Alkitab juga mengingatkan begini, kesuksesan pun tidak selamanya ada. Firman Tuhan di dalam Alkitab berkata, Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu itu ada masanya, untuk apapun, lihat kata-katanya, apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya begini, hidup bergerak dalam musim. Tidak ada musim yang tinggal selamanya. Artinya yang pertama begini, hidup itu berjalan dalam musim-musimnya Tuhan. Alkitab menggambarkan hidup itu seperti siklus. Ada masanya menabur, ada masanya menuai. Ada masanya menangis, ada masanya tertawa. Tidak ada musim yang disebut permanen. Nah, persoalannya manusia sering salah merespons akan musim. Saat musim sulit, kita berpikir hidup akan hancur. Tetapi saat musim nyaman, kita berpikir hidup ini sudah aman-aman aja. Padahal dua-duanya sifatnya cuma sementara. Itu sebabnya 1 Korintus 7 ayat 31 berkata, dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, segala sesuatu di bumi ini itu bersifat hanya sementara dan pasti akan berubah. Garis bawahi di sini. Lalu pelajaran yang kedua hari ini adalah bahaya terbesar itu bukanlah masa sulit, tapi justru masa yang nyaman. Di sini menariknya Alkitab sering memperingatkan tentang bahaya dari kenyamanan. Kenapa? Karena saat sulit cenderung kita mencari Tuhan. Tetapi saat nyaman kita cenderung melupakan Tuhan. Ulangan 8 pada ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 itu memberikan peringatan keras. Setelah bangsa Israel diberkati, mereka dipuaskan dan hidupnya makmur, Tuhan berkata kepada mereka, hati-hatilah supaya hatimu jangan tinggi dan engkau melupakan Tuhan. Nah, lihat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Masalah yang terjadi bisa membuat kita menangis, betul ya? Tetapi masalah di sini, kenyamanan bisa membuat kita lupa akan Tuhan. Dan lupa Tuhan itu jauh lebih berbahaya daripada mengalami masalah-masalah di dalam persoalan yang membuat kita menangis. Itu dia. Pelajaran yang ketiga di sini. Kesuksesan dunia itu sifatnya rapuh. Yakobus 1 ayat 10 sampai dengan 11 itu menggambarkan akan kekayaan dunia. Itu seperti bunga, tampak indah,
tampak menarik. Tapi maaf ya, bunga semenarik dan secantik apapun pasti layu dan cepat layu. Nah, saudara bayangkan bunga kalau di pagi hari tampak segar, tampak cantik, tampak harum. Tapi cek nanti di sore hari, itu bunga mulai tampak layu. Nah, di sini Alkitab ingin menanamkan satu kesadaran buat Anda, buat saya, buat semua orang percaya. Bahwa kesuksesan dunia itu bukanlah fondasi kehidupan. Jabatan bisa berubah, keuangan bisa berubah, popularitas bisa berubah, bahkan kesehatan pun bisa berubah. So, jika hidup kita berdiri di atas hal-hal tersebut, maka hidup kita akan ikut goncang atau ikut goyah. Pelajaran yang keempat, mengapa Tuhan izinkan musim berubah? Karena Tuhan tidak ingin kita menaruh identitas kita pada musim-musim tersebut. Tuhan ingin kita menaruh identitas diri kita pada Tuhan sendiri, Himself only. Nah, jika hidup selalu muda, ketika hidup selalu muda, maka kita berpikir saya kuat karena diri saya sendiri gitu loh. Tapi jika hidup ini, makanya jika hidup ini selalu sukses, makanya kita bisa berpikir aku aman karena pencapaian-pencapaianku. Tetapi perubahan musim itu justru mengingatkan kita bahwa sumber hidup itu bukanlah keadaan, tetapi Tuhanlah sumber kehidupan. Ibrani 13 pada ayat yang ke-8 berkata, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Artinya musimnya bisa berubah, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Yang kelima, sikap yang benar dalam musim-musim yang nyaman yang sedang kita alami. Alkitab tidak melarang kita menikmati berkat, mau jelong-jelong, nongki-nongki, ya kan, mau kesana kesini, oke lah, Tuhan tidak melarang. Tapi dengar Tuhan itu adalah Tuhan yang senang. Tuhan yang senang memberkati anak-anaknya. Tetapi Tuhan ingin kita untuk tidak terlena oleh berkat-berkat tadi. Karena ada perbedaan antara menikmati berkat dengan bergantung pada berkat. Ini lihat nih bedanya. Menikmati berkat itu adalah sikap dengan bersyukur terus-menerus dalam hidup ini. Itu yang namanya menikmati berkat. Tapi kalau bergantung pada berkat, selalu takut kehilangan. Takut uangnya di ATM hilang. Takut kendaraannya rusak. Takut rumahnya kemalingan. Serba seperti itu. Itu tidak menikmati berkat. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 4 pada ayat yang ke-12. Kata Paulus gini, aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Dari sini kita melihat Paulus stabil di dua musim. Saat kekurangan, Paulus dia tidak putus asa. Saat kelimpahan, Paulus tidak terlena dengan kelimpahan tersebut. So, ini yang disebut dengan kedewasaan rohani. Nah, yang keenam, stabil di segala musim itu sama dengan tanda kedewasaan rohani. So, saya jumpai banyak orang kuat saat diberkati. Banyak orang kuat saat menderita. Tetapi saya mau katakan, Tuhan mencari orang yang stabil di keduanya. Bukan cuma kuat di saat berkat, lalu lemah di saat penderitaan. Dua-duanya. Tidak sombong saat sukses, dan tidak hancur saat musim penurunan atau gagal. Nah, inilah iman yang dewasa. Seperti pohon yang akarnya dalam, pada saat badai datang, pohon itu tetap berdiri. Matahari terik menyinari, karena akarnya dalam, pohon itu tetap berdiri. Karena kekuatannya, pohon tersebut bukan dari cuacanya, tapi kekuatan pohon itu dari akarnya yang dalam. Itu yang Tuhan mau, Anda mendalam di dalam Tuhan. Nah, maka cara hidup bijaksana di tengah musim berubah, saya mau bagikan ini buat saudara. Ada 3 prinsip sederhana untuk kita bijaksana menyikapi semua musim yang berubah. Yang pertama adalah saat musim baik, tetaplah miliki kerendahan hati. Ingat, kenapa demikian? Walaupun sedang musim baik, nih ya, ingat, rendah hati. Berkata begini,
semua yang saya punya, semua yang ada pada saya, semua yang di depan mata saya, itu semuanya hanya berasal dari Tuhan. Nah, saat musim baik, ngomong seperti itu. Yang kedua, sikap Anda. Saat musim sulit, tetaplah berharap sama Tuhan. Ingat, saya tekankan lagi di sini. Musim pasti berubah. Jadi kalau lagi dalam masa musim sulit, tenang. Musim sulit cuman sementara, pasti berubah. Dan kita akan dibawa kepada hal-hal yang Tuhan sudah janjikan. Langkah praktis yang ketiga adalah, di semua musim, tetaplah selalu dekat dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Orang yang dekat dengan kita, orang yang kita andalkan sekalipun, suatu hari bisa berubah. Musim yang hebat pun suatu hari bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Mazmur 20 ayat 8 berkata, mereka goyah dan jatuh. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, kita bangun berdiri dengan tegak. Karena kedalaman kita bukan di dalam orang, bukan di dalam musim, tapi di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Ini menjadi paham baik-baik. Karena fondasi kita bukanlah musim-musim yang berubah. Fondasi berdiri kita hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, dengarkan ini baik-baik. Masalah tidak diciptakan untuk selamanya. Kesuksesan juga tidak ada untuk selamanya. Tetapi kasih Tuhan itu selalu ada untuk selama-lamanya. Jadi di sini pesannya adalah, jangan terlalu terpuruk saat ada badai. Tetapi juga jangan terlalu terlena saat situasi tenang. Nikmatilah setiap musim yang ada bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami hidup bijaksana dalam setiap musim. Jaga hati kami tetap rendah hati saat diberkati dan tetap berharap saat menghadapi kesulitan. Engkaulah satu-satunya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya akan hal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini mengubahkan persepsi dan cara kita melihat kesuksesan ataupun situasi musim yang berubah. Nah, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Di hari ini percayalah, Tuhan ingin agar kita selalu mendalam. Seperti pohon yang akarnya dalam. Mari kita angkat rotinya. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus. Menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang, tidak sakit-sakitan dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari bersama kita angkat anggur ini. Dan dengan iman mari katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, mulai hari ini kami bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga. Dijamin punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Selalu dijagai pasukan malaikat sorgawi. Kami tolak kuasa kegelapan. Kami hancurkan roh setan, tuyul-tuyul, dukun-dukun. Bahkan rancangan orang jahat tidak pernah berkuasa atas kami. Mulut kami diberkati. Setiap kata kalimat doa kami digenapi pasti berhasil. Saudara jangan minum dulu, Anda masing-masing boleh berdoa lagi. Anda meminta apa di hadapan Tuhan pada saat ini. Bapa yang mendengar seruan doa, kata Tuhan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan kami percaya orang-orang yang berseru kepada Tuhan, pertolongan datang dari kerajaan sorga. Mari sekali lagi sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengajar sakramen tubuh darah Yesus, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana 40 tahun di padang gurun, tidak pernah kelaparan, tinggal makan tidur. Artinya kami bersama keluarga tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan makan tidur, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara masing-masing Anda boleh mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Percayalah janjinya, pertolongannya, mujizatnya senantiasa ada bersama dengan kita. Orang-orang yang menaruh harapan sama Tuhan. Musimnya bisa berubah, tapi mereka selalu percaya Tuhan yang baik tidak akan meninggalkan mereka dalam setiap musim yang terjadi. Kita mau angkat minyak ini. Kita mau berdoa bersama-sama dari tempat Anda. Minyak urapan di tangan Anda menjadi minyak yang kuasanya terjadi pada waktu Anda melepaskan kata-kata doa. Mari sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa ngusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir. Jagai kami, pagari kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Nah, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Dan saudara boleh berdoa buat pasangan Anda. Buat keturunan saudara. Buat project dan properti. Di mana Anda berdiri. Rumah Anda urapi. Maka rumah Anda dipagari. Pasukan malaikat, segala rancangan orang jahat tidak berkuasa bagi kehidupan Anda. Kemuliaan Tuhan ada bersama dengan setiap saudara. Firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengembangkannya, maka dialah yang akan memakan buahnya. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Makanya di layar monitor Anda ada kata-kata kuasa yang dapat terjadi pada waktu Anda percaya dan memperkatakannya. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kita sampai di penghujung acara. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan terus berlimpah. Saya, Pastor Romi Matulesi, senang bisa menjadi berkat buat saudara di tempat Anda dimanapun. Kalau saudara belum pernah tertanam, belum pernah digembalakan di gereja manapun, kami Zion Church of Christ terbuka untuk memberkati saudara, untuk mengembalakan saudara, untuk membimbing Anda, untuk menuntun Anda, untuk menjadi orang-orang yang hidupnya bergantung dan bergaul karib dan mendalam dengan Tuhan. Silakan saudara buka deskripsi video ini. Ada jadwal pelayanan kami dan juga ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi agar saudara bisa dilayani lebih lagi di dalam kehidupan kerohanian saudara. Mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga kau kita semua, sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin, puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di program-program acara Zion Church of Christ yang berikutnya. God bless you. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, sobat yang setia. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku, menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur